Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini kami akan memaparkan mengenai PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan yang akan dibawakan oleh kelompok 12, yaitu, next. Yang pertama ada Siti Latifah, yang kedua ada Intan Asyawati, yang ketiga ada Karisa Bunga Lestari, dan juga yang terakhir ada saya sendiri, Devani Hasna Lutfiah. Next. Kemudian ada table of content. Yang pertama ada PSAK 1 penyajian laporan keuangan, kemudian ada komponen laporan keuangan, kemudian ada karakteristik laporan keuangan menurut PSAK 1 tahun 2017, kemudian ada struktur dan isi laporan keuangan menurut PSAK 1 tahun 2017, dan yang terakhir ada penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Kemudian materi yang pertama akan dibawakan oleh Siti Latifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada penyajian laporan keuangan. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar yang digunakan dalam pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK 1 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement, yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini juga mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Next. Yang kedua ada komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Komponen selanjutnya yaitu informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Lalu yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai dengan 40D. Lalu ada karakteristik laporan keuangan. Yang pertama itu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan laporan keuangan. Yang kedua, kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, dasar aktual. Yang keempat, materialitas dan penggabungan. Yang kelima, saling hapus. Yang keenam, frekuensi pelaporan. Yang ketujuh, informasi komparatif. Dan yang terakhir, konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos. Selanjutnya itu ada struktur dan isi laporan keuangan. Dalam PSAK 1 menguraikan mengenai struktur, isi, dan langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi laporan keuangan. Itu terdapat pada PSAK 49. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Untuk strukturnya, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan ini terdapat pada PSAK 54 yang mencakup penyajian pos-pos berikut. Yang pertama yaitu aset tetap, kedua properti investasi, ketiga aset tak berwujud, keempat aset keuangan, kelima investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, keenam dikosongkan, ketujuh persediaan, kedelapan piutang usaha dan piutang lain, ke-9 kas dan setara kas, ke-10 yaitu total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual,
ke-11 utang usaha dan utang lain, ke-12 provisi, ke-13 liabilitas keuangan, ke-14 liabilitas dan aset untuk pajak kini, ke-15 liabilitas dan aset pajak tangguhan, ke-16 liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan, ke-17 kepentingan non-pengendali, dan yang terakhir yaitu modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini terdapat pada PSAK 81A. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan sebagai tambahan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas ini tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas selama periode. Untuk laporan perubahan ekuitas selama periode ini disajikan dalam PSAK 106, yaitu entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup informasi yang pertama, yaitu total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, yaitu untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang ketiga, yaitu dikosongkan. Dan yang terakhir, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode ini, syarat tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari yang pertama, yaitu dari laba rugi, yang kedua dari penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga yaitu dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan syarat tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Selanjutnya, yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdapat pada PSAK 111. Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Dan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK ini berdasarkan PSAK 112, yaitu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117 sampai dengan 124. Yang kedua, yaitu mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Next. Selanjutnya, yaitu ada penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 pada perusahaan ADES. Dalam penyajian laporan keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk atau PT ADES, merupakan perusahaan yang akan disusun sesuai dengan aturan kebijakan pada PSAK nomor 1, yang dimana hal tersebut sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada laporan posisi keuangan. Pada PSAK 1 ini terdapat 3 bagian dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Dalam laporan keuangan 2019, perusahaan ADES ini sudah sesuai dengan PSAK 1, yaitu yang pertama asetnya, karena aset yang terdiri ini dari 2 macam, yaitu aset lancar, di mana terdapat kas, piutang usaha, dan non-usaha, persediaan, uang muka dan uang dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Lalu untuk aset yang tidak lancarnya itu terdapat aset tetap, aset tak berwujud, serta aset tidak lancar lainnya. Yang kedua, yaitu liabilitas. Dalam laporan posisi keuangan perusahaan ADES, liabilitasnya ini terdiri dari liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek, di mana hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 1. Yang ketiga, yaitu ekuitas. Untuk ekuitasnya ini terdiri atas modal saham dan akumulasi saldo laba rugi, sehingga sudah sesuai dengan PSAK 1.
Selanjutnya yaitu dari laporan laba ruginya. Untuk laporan laba ruginya dalam PSAK nomor 1, laporan laba rugi ini terdapat 2 bagian, yaitu pendapatan dan juga beban. Nah, tetapi pada laporan keuangan tahunan perusahaan ADES ini belum sesuai dengan PSAK 1, yaitu di mana PSAK 1-nya itu menggunakan pendapatan, sedangkan untuk perusahaan ADES ini menggunakan penjualan jadi belum sesuai dengan PSAK 1-nya. Akan tetapi bebannya ini sudah sesuai antara PSAK 1 dengan perusahaan ADES. Baik, di sini yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang di mana di dalam laporan perubahan ekuitas sendiri ini sudah sesuai dengan PSAK 1 karena terdapat total dari penghasilan komprehensif selama 1 periode. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas, yang di mana perusahaan ADES ini memiliki yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi yang terdiri atas penerimaan kas dari para pelanggan dan pembayaran kas, kemudian arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan dan hasil penjualan aset tetap serta aset tak berwujud. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan yang terdiri atas penerimaan dan pembayaran utang bank jangka panjang serta utang sewa pembayaran. Next. Kemudian yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yang dimana pada perusahaan ADES sendiri, CALK sendiri juga sudah sesuai dengan PSAK karena sudah terdapat yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, dan yang ketiga ada estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.